Rukun sholat ada berapa? Hmm. Ya. Berapa? Ya, ada yang berpendapat 13, ada yang berpendapat 14, tapi nanti hampir sama, intinya hampir sama. Oke, 13 ya Pak, 14 ya Pak. Oke, nah sekarang puasa dari definisi tadi, maka rukun puasa ada 3. Satu, imsyak. Berarti esok-esok nih kok imsak gitu ya. Apa? Imsak tadi apa? Ya ini menahan diri dari yang membatalkan. Dua, masuk waktu. Jadi menahan dirinya dalam rentang waktu yang sudah ditetapkan syariat. Kapan itu? Ini perintahnya. Kita ambil dari sini aja. A'udzubillahi minasyaitonir wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimu siyama ilal lail. Jadi begini, di bulan Ramadan kita itu boleh makan minum. Jadi di bulan Ramadan wakulu makanlah, wasrobu minumlah. Sampai kapan boleh makan minum di bulan Ramadan? Hatta yatabayyana lakumul haidul abyad, sampai jelas-jelas bagimu antara benang putih dengan benang hitam minal fajr, dari waktu fajar. Jangan keliru memaknai ayat ini, nanti kemudian esok-esok datang goleti benang ireng karo benang putih terus ditonton wis keton bedanya purung apa ingin pada, bukan. Khaitul abyad maksudnya siang, khaitul aswad maksudnya malam, supaya jelas beda antara siang dan malam, yaitu dengan apa? Ditandai dengan terbit fajar. Maka kita boleh makan, boleh minum di bulan Ramadan sampai terbit fajar. Terbit fajar itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan apa? Masuknya waktu subuh. Bisa dipahami? Terbit fajar atau terbit matahari? Terbit fajar ya, beda ya. Terbit fajar sama terbit matahari itu beda. Ini berarti batas akhir boleh makan dan minum itu terbit fajar. Jadi kalau imsak ternyata dikumandangkannya 10 menit sebelum terbit fajar, masih boleh makan minum atau tidak? Berdasarkan ayat ini masih boleh. Sampai batasnya fajar. Nah kalau sudah sampai fajar, ngapain? Summa atimusiam. Ya sudah, mulai puasa tuh, mulai menahan diri, mulai imsak. Sampai kapan imsak menahan dirinya? Ilal lail, sampai malam. Malam itu dimulai dari terbenamnya matahari, dan itu menunjukkan waktu maghrib. Nah, jadi rentang waktu kita menahan dirinya tadi yaitu antara terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan alhamdulillah nih, karena kita dekat dengan Katulistiwa, ya terbit fajar sampai terbenam matahari lumayan nggak panjang-panjang amat lah, sekitar 12-14 jam. Kalau di London kan bisa 19-20 jam. Kalau di Norwegia itu bahkan bisa 21 jam. Puasane. Berarti buka, sholat taraweh, sahur. Nanti lanjut lagi gitu kan, Masya Allah. Alhamdulillah nih tempat kita itu masih cukup ringan. Nah, yang paling penting kemudian yang ketiga ini, rukun yang ketiga apa? Niat. Apa itu niat? Menyengaja tidak makan, tidak minum, menyengaja imsak itu adalah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Dan ini penting, niat itu dalam segala ibadah itu penting. Karena nanti yang membedakan mana kebiasaan, mana ibadah itu ditentukan dari niat. Contoh ya, contoh. Nih, sama-sama tinggal di masjid, satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala. Bedanya di mana? Niat. Orang yang di hari Jumat pagi-pagi sudah datang ke masjid gitu kan, kok niatnya iktikaf, ya sudah dia dapat pahala. Tapi ada yang lain mungkin beda, mbah kok kasih teman mari masjid dan mau apa, ya oke dinagi dong dep kolektor mari rumah, oh gitu jebulan apa wedi diparani dep kolektor gitu dan seterusnya. Berarti nggak dapat pahala karena niatnya di masjid bukan untuk ibadah tapi untuk melarikan diri gitu kan, menyembunyikan diri. Nah ini contoh. Sama juga ada orang yang mungkin membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki. Satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala. Bedanya di mana? Niat.
Yang satu sekedar bersih-bersih tangan, oh berarti ya wisuh, bersih-bersih wajah, ya berarti raup. Sudah, nggak dapat pahala. Yang satunya punya niat lirof il hadasil, untuk menghilangkan hadas ashar, hadas kecil, untuk dipenuhi persyaratan untuk bisa sholat. Dia dapat pahala. Maka nanti ada orang yang ternyata dia tidak makan, tidak minum, satu mungkin dapat pahala puasa, yang satu tidak. Bedanya di apa? Niat. Yang satunya, Bu, jenengan puasa mungkin niki. Wong niko Pak Dokter ngendika tirose kula niku mangke bar magrib badhe operasi, sehingga saya itu harus puasa dari subuh sampai maghrib. Dapat pahala? Dapat pahala? Kenapa? Karena dia tidak makan, tidak minumnya, niatnya bukan beribadah, tapi untuk menjalankan prosedur medis karena mau dioperasi. Jadi di dalam Islam niat itu penting. Innamal a'malu biniat, maksudnya kados niku. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya, ya di situ. Maka nanti kalau ibu-ibu ada yang puasa tapi ternyata tujuannya supaya langsing, dapat pahala? Dapat pahala? Enggak. Kalau ada orang yang mungkin supaya kadar gulanya normal, supaya kemudian gula darahnya turun, supaya kemudian kolesterolnya turun, itu dijadiin niat, nggak dapat pahala. Soal nanti kok puasa ternyata menyehatkan, iya, tapi tidak boleh jadi tujuan. Tujuannya apa? Takorub kepada Allah, menyengaja. Itu menyengaja melakukan sesuatu. Itu baru nanti bernilai ibadah, menyengaja sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Ada orang tidak makan, tidak minum disengaja, tidak sengaja ada? Halo, tidak sengaja? Ya ada, misalnya terkurung di suatu ruangan, ora konangan, kawit esuk nganti tekan sore, tidak makan, tidak minum. Dia dapat pahala? Dia dapat pahala? Enggak, karena dia tidak makan, tidak minumnya bukan menyengaja, tidak sengaja. Sama juga, jenengan tidak mriki, saya tanya, niat mau ngaji? Pripun? Wow, niatnya teng dalem ke pripun? Niat ingsun badhe ngaos kados niku? Ngendika kados niku? Enggak, tapi kok disebut niat? Kok disebut niat? Karena menyengaja. Jenengan memang berdiri duduk di sini adalah untuk ngaji, itu memang niat, gitu kan, sengaja. Kecuali ana wong sing sampai di sini kaget, dan nyong nang kene ya sih tiba-tiba nyong teh ngaji gitu kan. Nah, itu berarti namanya tidak niat gitu. Artinya aniyatu amalul qalbi. Niat itu amalan batin. Aslinya tidak butuh untuk diucapkan, aslinya. Nah, soal nanti kok ulama ada yang beda pendapat, semacam Imam Syafi'i berpendapat sunnah untuk dilafadzkan, tapi tidak mengingkari bahwa letak niat aslinya di mana? Di dalam hati. An-niyatu amalul qalbi. Makanya menentukannya juga sebenarnya penting nih, karena nanti kalau tadi membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah, tapi juga penting membedakan satu ibadah dengan ibadah lain juga ada di niat. Contoh nih, contoh. Di pagi hari ketika subuh itu ada 4 sholat dengan karakter sama. 2 rakaat kabeh. Syukrul wudhu 2 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat sunnah fajar 2 rakaat, sholat subuh wajib 2 rakaat. Sama? Sama? Sama, tata caranya sama. 2 rakaat dengan tata cara yang sama. Terus pahalanya beda ada di mana? Niat. Makanya ketika jenengan kok sholat kemudian langsung datang langsung Allahu Akbar, belum menentukan nih, jenengan 2 rakaat ini rakaat nopo. Jenengan akan dihitung sholatnya sholat mutlak, dan itu pahalanya tidak akan mencapai kalau jenengan diniatkan sebagai sholat sunnah fajar, karena sholat sunnah fajar khairu minad dunya wa ma fiha, maka butuh diletakkan, niat itu butuh kemudian ditetapkan badhe sholat nopo. Nah soal nanti di dalam hati itu nganggo basa Jawa boleh nggak? Kula niat badhe sholat sunnah fajar billahi ta'ala kalih rakaat, boleh. Bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Saya berniat sholat sunnah fajar 2 rakaat lillahi ta'ala. Boleh. Pakai bahasa Inggris boleh nggak? Oh saged. Kok malah dadak bukai kamus malah kesuwen gitu ya. Pakai bahasa Arab boleh nggak? Ya itu yang nanti mungkin dari usul di sunatul fajr rakaat ini fardu apa lillahi ta'ala. Boleh. Tapi di dalam hati itu tadi.
Sehingga nanti kalau ada kemudian perbedaan antara yang terucap di lisan dengan yang ada di dalam hati, yang dipakai yang di mana? Hati atau diucapkan? Diucapkan atau yang di hati? Di hati atau yang diucapkan? Bingung. Di hati. Contoh, tanggal 10 Ramadan jenengan ada tugas dinas ke Semarang. Berangkat pagi, tugasnya nanti mungkin di sana harus kumpul. Di dinas itu mungkin di wilayah itu jam 10. Malam harinya jenengan bar salat tarawih niku maos donga bareng-bareng. Nawaitu samahudin an adai fardi sahri Ramadan hadihi sanati fardolillahi ta'ala. Sing nang jejere takon, "Ade, kok jenengan benjek dari Tanung Semarang?" Iya. Dapat tetap digawa puasa loyo orang mbok tekan nganah muka aku semaput malah ursidane ora dinas gitu kan. Teng wau jenengan matur nawa itu sama hotel gitu kan. Ah, sing penting kan nyongon sedina ora niat gitu kan. Berarti yang dipakai di mana tuh? Yang diucap atau yang di dalam hati? Yang di hati. Makanya tadi an-niyatu amalul qalbi. Niat itu sebenarnya amalan batin.